Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial menggunakan simulasi PET secara offline. Nah, sebelum masuk ke penggunaan PET secara offline, saya akan memberikan juga tutorial cara menginstalasi PET simulasi secara offline. Baik, yang pertama kita harus mendownload dulu master PET offline yang banyak tersedia di blog ataupun pada PET itu sendiri. Jadi pada blog PET secara resminya juga ada PET offline. Nah, di sini saya sudah memiliki master dari PET offline. Nah, seperti ini saya sudah download. Nah, ini dalam bentuk WinRAR, jadi kita buka dulu. Nah, seperti ini PET installation Windows. Nah, jadi PET offline ini hanya bisa digunakan untuk sementara pada PC atau laptop atau komputer. Nah, saya akan mulai menginstal. Nah, jadi buka WinRAR-nya, kemudian langsung saja saya ekstrak. Kita tunggu sampai ekstraknya selesai. Nah, ini masuk. Ini instalasinya gampang, seperti instalasi program pada umumnya. Tinggal klik-klik next. Nah, ini tinggal masuk. Next lagi. Nah, ini bisa dirubah, bisa enggak. Saya pakai default saja. Kemudian next. Kemudian next lagi. Nah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Jadi instalasi PET ini kita menunggu lumayan, ada mungkin beberapa menit. Nah, kelebihan PET offline ini karena bisa digunakan tanpa menggunakan jaringan internet. Nah, seperti di sekolah saya, karena internet tidak mendukung, makanya untuk menggunakannya harus digunakan secara offline. Nah, jadi itu salah satu kelebihan. Jadi PET offline ini bisa dipakai pada Windows 7, Windows 8, Windows 10 maupun Windows 11. Nah, kebetulan di laptop saya ini menggunakan Windows 11. Tapi pada dasarnya cara instalasinya sama. Nah, ini sudah hampir selesai. Memang penginstalannya ini memakan waktu yang agak lama ya. Karena di dalamnya sudah include beberapa simulasi yang sudah terdownload di dalam aplikasi ini. Jadi nantinya tinggal langsung pakai. Kecuali mungkin yang terupdate, kita harus update juga nantinya. Tapi sudah ada sebagian besar yang ada di dalam bundle master ini. Jadi tinggal pakai.
Ini agak nge-freeze, tapi kita tunggu saja. Pet offline ini sangat berguna bagi teman-teman guru ataupun siswa yang akan menggunakan simulasi pet, tapi tidak didukung oleh jaringan internet. Nah, ini tinggal klik finish. Nah, ini tinggal di oke saja atau di close. Nah, jadi penginstalan pet ini sudah selesai. Kita akan coba menjalankan aplikasinya. Ini sudah ada di desktop, tinggal klik kiri 2 kali, kemudian kita browse. Nah, kita browse, kemudian kita cari tempat instalasinya tadi di sini, program file pet-n. Nah, biasanya langsung otomatis menuju ke sini, tapi pun kalau tidak, tinggal dicari di program files di pet. Nah, di sini tinggal kita pilih simulasi. Nah, tinggal klik, kemudian open. Kita tunggu. Nah, ini petnya sudah terbuka dan ada berbagai macam yang bisa kita pilih di sini, tergantung kebutuhan. Nah, ini ada sangat banyak menu-menu yang bisa dipakai pada aplikasi pet ini. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberikan cara menggunakan nantinya. Kita ambil contoh 2 yang akan kita praktekkan, misalnya di vektor ataupun gerak peluru. Nah, baik, itu tutorial instalasi pet secara offline. Nah, tinggal klik, misalnya ini, tinggal klik yang mana kita mau pakai. Ini banyak, fisika misalnya. Nah, kalau biologi tinggal dipilih. Nah, seperti ini. Nah, fisik. Nah, ini, misalnya ini. Kemudian masuk ke sini. Nah, kita tunggu sebentar, akan masuk ke menu-menu seperti pet online pada umumnya. Nah, intro seperti ini. Jadi sama. Nah, kita naikkan ini seperti ini. Ini untuk kesetimbangan benda ya. Baik, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan simulasi pet secara offline. Nah, di komputer ini sudah terinstall aplikasi pet offline. Nah, di sini di desktop kita tinggal buka, klik kiri 2 kali, kemudian browse. Nah, sini masuk ke program files pet dan pilih simulasi. Nah, ini simulasi. Oke, tunggu sampai terbuka. Nah, di sini kita tinggal memilih. Di sini sudah banyak pilihannya. Kita tinggal memilih simulasi apa yang akan kita pakai nantinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan simulasi gerak parabola. Baik, kita akan cari simulasi gerak parabola. Nah, ini projectile motion atau gerak peluru. Tinggal klik 2 kali, masuk ke sini, kemudian lanjut klik 2 kali lagi. Nah, akan otomatis terbuka petnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Bisa langsung masuk ke lab. Kita masuk langsung ke lab karena kita mau mempraktikum. Nah, di sini akan banyak menu-menu yang tersedia. Nah, yang pertama ini adalah tempat untuk melontarkan bola atau bendanya. Nah, di sini ada di sebelah kanan ini ada pilihan-pilihan. Yang pertama ini cannonball. Nah, ini adalah pilihan-pilihan benda apa yang mau kita pakai, misalnya cannonball, tank, atau orang juga bisa. Nah, kita pilih cannonball saja. Nah, ini massa benda. Nah, terus ini diameter benda. Nah, ini adalah gravitasi. Jadi gravitasinya juga bisa kita atur. Misalnya kita mau ambil gravitasi 9,8 atau
bisa kita ambil untuk gravitasi 10 meter per sekon misalnya percepatan gravitasinya. Nah, ini kita pakai. Nah, jangan lupa ini air resisten nggak usah di-checklist karena pada tingkat SMA untuk kelas 10 kita belum memperhitungkan hambatan udara pada percobaan kali ini. Jadi ini nggak usah di-checklist. Nah, terus menu lainnya di sini ada meteran. Ini meteran manual untuk mengukur misalnya. Cara menggunakannya tinggal di sini, misalnya diukur dari sini, kemudian tarik. Nah, ini terbaca berapa meter gitu. Nah, ini meteran manualnya. Nah, terus ada juga, ini juga merupakan alat ukur. Nah, ini lebih spesifik, ada waktu, jarak jangkauan, dan tinggi. Nah, kemudian ini bisa diatur sudutnya sesuai yang kita inginkan, sudut 44 misalnya. Tinggal diklik, kemudian ditahan, kemudian geser. Seperti itu. Nah, menu lainnya ini adalah kecepatan awal. Kecepatan awalnya 18, bisa kita setel, mau 15, 14, dan seterusnya. Nah, kita coba, misalnya saya akan melakukan percobaan dengan sudut misalnya 60 derajat. Nah, kita tinggal geser sampai 60 derajat dengan kecepatan awal 15 misalnya. Ini 15. Nah, terus di sini ada pilihannya mau kecepatan normal atau slow. Nah, kita coba dulu yang normal. Tinggal kita langsung klik yang ini, lontarkan. Nah, ini karena kita tadi pilih cannonball. Nah, ini gerak parabolanya. Kemudian kita bisa mengukur menggunakan ini yang lebih ukuran digital. Tinggal kita arahkan ke titik-titik ini misalnya, pas ditanda tambah. Nah, artinya pada titik ini waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik ini adalah 2 sekon dengan jarak 15 meter dari sini. Berarti dari sini ke sini itu adalah 15 meter. Kemudian dengan ketinggian 5,98. Nah, ini bisa diukur semua di titik-titiknya. Nah, ini. Nah, kemudian jarak jatuhnya peluru berarti dia di 19,49 meter. Nah, ini kenapa 0? Karena dia sudah tidak memiliki ketinggian, artinya sudah sampai di tanah. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 2,6 second. Dari sini lengkap. Nah, ini apa arti tanda hijau di sini? Ini tandanya bahwa ini adalah tinggi maksimum. Nah, ini tanda hijau ini tanda hijau. Kita bisa ukur tinggi maksimumnya berapa. Ternyata tinggi maksimumnya adalah 9,74 meter. 8,44 meter dengan jarak 9,74. Waktunya adalah 1,3 second. Nah, kita bisa ulang seperti ini. Nah, ketika misalnya kita mau rubah sudut lagi, nah tinggal rubah. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ini terlalu banyak lintasan, kita bisa menghapus lintasan ini supaya tidak pusing dalam pengukuran. Tinggal klik hapus. Nah, ini style sudutnya seperti apa. Nah, kita coba pakai yang slow supaya lebih kelihatan. Yang slow, coba. Nah, ini slow, jadi kita bisa lihat gerakan-gerakannya. Nah, misalnya kita memperbesar kecepatan awalnya. Coba kita lemparkan, lontarkan, seperti ini. Nah, kalau seperti ini ternyata dia enggak terbaca di layar karena terlalu jauh. Bagaimana caranya? Ini ada tombol untuk zoom in dan zoom out. Kita tinggal perkecil. Nah, seperti itu. Ini perbesarannya, ini perkecilnya. Ini bisa diukur juga sama dengan cara yang tadi. Nah, seperti itu. Ini bisa dikembalikan. Nah, ini diperbesar lagi. Ini kalau ini adalah model-modelnya misalnya kita mau pakai orang. Nah, kita setel yang kecepatan rendah saja. Nah, kita akan melihat orang yang meluncur. Ini hanya variasi seperti itu. Jadi mungkin itu tentang cara menggunakan virtual lab secara offline pada materi gerak parabola. Nah, massa di sini ini bisa kalian rubah juga bisa tidak. Ingat bahwa dalam gerak peluru massa karena kita tidak memperhitungkan hambatan udara, maka massa tidak berpengaruh dalam gerak peluru ini. Nah, seperti itu.
Di sini akan ada banyak pilihan tergantung eksperimen yang akan kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan vektor. Kita cari dulu vektor. Nah, ini vektor. Tinggal klik kiri 2 kali, kemudian ini klik lagi. Nanti akan masuk ke pad-nya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ini offline ya, tapi sama. Cuman sebelumnya ini sudah di-download sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjumlahkan vektor 2 dimensi. Kalau ini explore 1D artinya cuma 1 dimensi, kiri kanan atas bawah. Artinya cuma bisa menjumlahkan pada sumbu X atau pada sumbu Y. Nah, sekarang kita ke explore 2D. Tinggal pilih. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Perhatikan pilihan menunya. Di sini ada zoom, ini, dan ini ada 4. Nah, ini kalau ini di checklist artinya untuk menampilkan garis kotak-kotak di sini. Kalau ini untuk menampilkan sudut nantinya, kalau ini untuk menampilkan nilai dari vektor yang kita buat, kalau ini adalah untuk menghitung resultan vektornya. Baik, kita cek satu-satu. Nah, misalnya kita sebelumnya di sini ada 2 pilihan. Yang pertama pilihan vektor ini yang warna biru dan ada ini yang warna pink. Nah, apa perbedaan keduanya? Baik, kita langsung praktekkan saja. Nah, perhatikan ini. Nah, kita klik ini supaya muncul besaran vektornya. Jadi ini vektor 10, kemudian klik tanda sudutnya supaya sudutnya juga muncul. Nah, jadi ini vektor ini, vektor uraiannya selalu membentuk sudut 90 derajat seperti ini. Membentuk sudut 90 yang nilainya bukan koma. Misalnya ini 6 dan 8. Nah, jadi selalu genap. Nah, ini 7 dengan 9. Artinya bukan angka koma, bukan angka desimal. Selalu bilangan bulat. Vektor uraiannya. Kalau kita pilih yang warna biru. Contohnya saya tarik lagi. Nah, ini 8 atau 10. Kita rubah sudutnya. Nah, jadi vektor uraiannya, kalau kita pilih ini, vektor yang kita gambarkan itu, vektor uraiannya selalu angka bulat. Artinya bukan angka desimal. Nah, ini makanya di sini kita tidak bisa menentukan vektor sesuai dengan keinginan kita. Kita misalnya mau 13 itu tidak bisa. Nah, 13 misalnya, nah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa ketika sudut seperti ini? Karena vektor 13 dengan sudut 48,4 itu vektor uraiannya bukan angka bulat, bukan bilangan bulat seperti ini. Misalnya ini 13, 12, dan 13,5. Jadi intinya vektor uraian untuk yang tanda biru ini selalu bilangan bulat. 9, 10, dan seterusnya. Nah, vektornya ini yang kadang koma, kadang bulat, tergantung sudut dan panjangnya. Jadi nanti kita akan lebih sering menggunakan yang ini. Nah, ini bebas. Artinya vektor uraiannya tidak mesti harus bilangan bulat. Baik, bagaimana cara menjumlahkan vektor di sini? Pertama tinggal klik ini, kemudian pilih ini. Nah, ini tergantung, kita hilangkan dulu ini vektor uraiannya. Tergantung panjang vektor yang mau kita jumlahkan dan sudutnya. Misalnya, ini misalnya panjangnya 8 dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, berarti ini vektornya panjangnya 8 dengan sudut 30 derajat. Ini sudutnya bisa dirubah, tinggal geser seperti ini. Nah, sudutnya bisa dirubah-rubah. Jadi ini dengan sudut 60 misalnya vektor panjang vektor 8. Nah, kemudian dijumlahkan dengan vektor kedua misalnya seperti ini. Misalnya dengan sudut 20 derajat terhadap sumbu X dan panjang vektornya 10. Nah, ini jelas. Ini gunanya diklik tanda ini supaya jelas sudutnya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkan nilai vektornya.
Nah, bagaimana caranya menghitung resultannya? Tinggal klik sum. Nah, berarti vektor penjumlahan antara vektor ini dan ini hasilnya adalah, berarti ini adalah vektor resultannya 16,9 dengan sudut 37,7 derajat terhadap sumbu X positif. Misalnya kalau ini di rumah, nah ini otomatis akan berubah karena ini adalah penjumlahan dari vektor ini dan ini. Seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya 17,8 dengan arah 51,7 derajat. Seperti itu. Misalnya kita tambahkan lagi satu vektor, misalnya ada 3 vektor. Misalnya arahnya ke bawah. Arahnya ke bawah ke arah sumbu Y negatif. Atau seperti ini. Bagaimana resultan vektornya? Tinggal ini sum. Nah, resultan vektornya ternyata 12,6 dengan sudut 28,5 derajat terhadap sumbu X positif. Apa maksudnya ini minus 90? Karena perhitungan dalam aplikasi ini selalu menghitung dari sini. Dari X positif ke sini, berarti dari sini ke sini itu ada 270 derajat. Nah, atau 90 derajat dari sini. Tapi di sini ada tanda minus karena perhitungannya selalu dari sini ke sini. Jadi di sini sebenarnya 270 derajat dari sumbu X positif. Seperti itu. Nah, ini hasil penjumlahan vektornya. Nah, jadi itu untuk menjumlahkan vektor. Bagaimana cara menguraikan vektor? Kalau untuk menguraikan vektor, misalnya ini. Nah, hilangkan sumnya supaya tidak mengganggu. Nah, ini misalnya vektor 23 membentuk sudut 25 derajat terhadap sumbu X. Hitunglah, misalnya kita mencari vektor uraiannya pada sumbu X dan sumbu Y. Tinggal klik yang ini. Misalnya, tinggal klik yang ini. Nah, jadi pada sumbu X 20,8 dan pada sumbu Y 9,7. Jadi ini FY-nya, ini adalah FX-nya. Jadi ini adalah vektor uraiannya. Nah, ini ada beberapa model di sini, bisa menggunakan model ini. Sama 9,7 dan 20,8. Bisa juga dengan model seperti ini. 9,7 dan 20,8 sama. Nah, tapi yang sering kita gunakan, yang banyak di buku-buku, penguraiannya seperti ini. Pada sumbu Y dan pada sumbu X. Itu adalah penguraian vektornya. Mungkin cukup untuk tutorial bagaimana menggunakan PET dalam menjumlahkan vektor atau mencari resultan dari vektor. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.